Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyebut pasukannya bertekad kuat melanjutkan gelombang ke-15 dalam operasi Janji Sejati untuk melawan Israel pada Kamis 19 Juni siang. Dalam serangan terbarunya ini, IRGC mengandalkan drone bunuh diri, rudal, hingga pesawat tempur. IRGC menjelaskan rincian soal gelombang serangan ke-15 dalam operasi True Promise 3 terhadap rezim Zionis. Menurutnya, rudal dan drone tersebut dikerahkan dalam serangan hibrida atau serangan yang menggabungkan beberapa jenis serangan cyber. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menghadapi musuh. Adapun serangan hibrida itu menargetkan industri militer dan lokasi industri yang terhubung dengan industri militer Israel di Haifa dan Tel Aviv. IRGC menyebut target utama serangan itu ialah sistem pertahanan udara anti-rudal yang terletak di daerah tersebut. Menurutnya, lebih dari 100 kendaraan udara tak berawak akan dikerahkan. IRGC juga mengaku turut memprioritaskan penerapan tren yang berkembang dari operasi rudal berorientasi efisiensi agar serangan sukses menggempur target yang dituju. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyoroti Israel yang meminta bantuan ke sekutunya, Amerika Serikat, untuk melancarkan serangannya. Menurutnya, upaya Israel itu menunjukkan bahwa pemerintah Benyamin Netanyahu berada dalam kelemahan. Pernyataan itu disampaikan Ali Khamenei melalui postingan di media sosial X-nya pada Kamis 19 Juni. Menurutnya, hal itu semakin menunjukkan tekad Iran agar tidak takut melawan Israel. Sebagai informasi, sejak perang mencuat pada Jumat 13 Juni, Israel berusaha merayu Amerika Serikat agar terlibat langsung dalam pertempuran melawan Iran. Saat memasuki hari kedua perang, Minggu 15 Juni, Israel meminta pemerintahan Trump untuk bergabung dalam serangannya yang menargetkan situs nuklir dan militer Iran. Bahkan bantuan Amerika Serikat itu diharapkan Israel untuk menghancurkan situs pengayaan uranium bawah tanah Iran, yakni Fordo. Sikap tersebut membuat sinyal kelemahan Israel semakin menguat. Terkait permintaan Israel, Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum memberikan jawaban pasti. Trump masih mempertimbangkan untuk bergabung dalam serangan Israel terhadap Iran. Iran mulai mengganas menghadapi sikap Israel yang tak kunjung usai menyerang wilayah Teheran. Bahkan Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz jika Amerika Serikat dan negara-negara barat bergabung dengan rezim Israel. Ancaman itu dibenarkan anggota parlemen Iran Sayyid Ali Yazdikah pada Jumat 20 Juni. Sayyid Ali mengatakan musuh harus mengetahui Iran memiliki banyak pilihan dalam perang apapun. Menurutnya, Republik Islam Iran akan mengizinkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Namun hal itu hanya berlaku jika kepentingan strategis Iran tidak terancam. Atas hal itu, untuk sementara waktu, Iran saat ini masih membuka Selat Hormuz. Sebagai informasi, Selat Hormuz ialah salah satu jalur pelayaran strategis bagi pasukan minyak dan gas dunia yang masuk wilayah Iran. Dilansir dari tribunnews.com, sekira 20% perdagangan minyak global dan lebih dari 80% ekspor minyak serta gas alam cair dari Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab melintasi Selat Hormuz. Apabila jalur ini terganggu, pasar energi global berpotensi mengalami guncangan hebat. Iran menerbitkan video AI yang memperlihatkan ada fasilitas bawah tanah di bawah gedung rumah sakit Soroka. Tampak dalam video, rumah sakit tersebut dijadikan tameng, yakni Israel meletakkan sejumlah tank dan kendaraan tempur lainnya di bawah fasilitas medis tersebut. Video AI itu dirilis setelah Iran meluncurkan serangannya di dekat rumah sakit Soroka, Kamis 19 Juni 2025. Seperti diketahui, rumah sakit Soroka itu biasanya digunakan untuk merawat pasukan pertahanan Israel atau IDF yang terluka. Namun melalui rekaman video yang dirilis Iran, rupanya Israel menjadikan rumah sakit tersebut sebagai gudang senjata. Meski demikian, Iran belum memberikan keterangan resmi terkait langkah apa yang dilakukan seusai merilis video AI tersebut. Sebelumnya, Iran membantah pasukannya menargetkan langsung rumah sakit Soroka.
Menurut Iran, Rumah Sakit Soroka Medical Center hanya terkena gelombang ledakan. Lalu target utama serangan rudal canggih Iran adalah pangkalan militer dan intelijen Israel yang berlokasi di Taman Teknologi Canggih Geviam Negev dekat rumah sakit. Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin kompak menuntut Israel segera mengakhiri perang melawan Iran. Keduanya berharap Israel segera menghentikan perang sebelum eskalasi semakin meluas. Pembahasan kedua tokoh itu disampaikan melalui panggilan telepon. Xi Jinping menggambarkan kondisi di Iran atau Israel saat ini sangat kritis. Atas hal itu, Xi Jinping dan Vladimir Putin akan bertemu langsung dan membahas perang mematikan antara Israel dan Iran dalam waktu dekat. Terkini, Xi Jinping memperingatkan ketidakstabilan di Timur Tengah telah memasuki fase baru dan penuh gejolak. Sementara itu, Putin mengaku siap bekerja sama dengan China untuk meredam konflik tersebut. Menurutnya, serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran sangat berbahaya. Atas hal itu, untuk menyelesaikan konflik antara keduanya, harus melalui dialog bukan perang militer. Adapun kombinasi tekanan diplomatik dan kesiapan Rusia Cina untuk menengahi memberi harapan diplomasi yang mengalami momentum baru. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meradang seusai rumah sakit di Soroka di Israel Selatan terkena serangan rudal Iran pada Kamis 19 Juni 2025. Lantas, Netanyahu meminta pertanggungjawaban Iran. Menurut Netanyahu, serangan itu mengakibatkan kerusakan parah di fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian sekira 65 orang terluka, yakni 2 diantaranya dalam kondisi luka serius. Serangan rudal Iran tak hanya menyasar rumah sakit, namun juga menyerang gedung bertingkat tinggi dan sejumlah bangunan tempat tinggal di 2 lokasi berbeda dekat Tel Aviv. Merespons serangan yang diklaim Netanyahu, Iran membantah menyerang fasilitas kesehatan Israel. Iran menyebut rumah sakit Soroka Medical Center hanya terkena gelombang ledakan, yakni target utama serangan rudal Iran adalah pangkalan militer dan intelijen Israel. Iran menuduh Kepala Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA, Rafael Grossi, berkhianat. Menurut Iran, Rafael Grossi memutarbalikkan fakta dalam laporannya hingga memicu serangan militer Israel terhadap fasilitas nuklir Teheran. Pernyataan Rafael itu disebut pengkhianatan terhadap mandat yang diberikan Iran kepada badan internasional tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, yakni Esmail Baghei, juga menuduh Grossi mengeluarkan laporan bias, sehingga laporan tersebut mengaburkan kebenaran. Hal senada disampaikan Muhammad Safah, diplomat Lebanon, melalui cuitannya di media sosial X pada Kamis 12 Juni. Safah menyebut Kepala IAEA Grossi terbukti berkoordinasi dengan Israel dan bertindak atas perintahnya hingga memicu terjadinya perang. Pernyataan itu diperkuat oleh dokumen dari arsip rahasia rezim Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, laporan Grossi digunakan Amerika Serikat dan 3 negara Eropa untuk meloloskan resolusi dengan tudingan tak berdasar soal ketidakpatuhan. Sehingga laporan Grossi pada pekan lalu mendorong Dewan Pengawas Nuklir PBB yang menyatakan Iran melanggar tugas non-proliferasinya. Hal itu terjadi untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Situasi di Beersheba, Israel Selatan membara seusai diserang rudal Iran pada Jumat 20 Juni sekira pukul 10 lebih 5 menit waktu setempat. Akibatnya kebakaran melanda sejumlah mobil yang terparkir di halaman gedung. Selain itu, gumpalan asap hitam membumbung tinggi di kawasan tersebut. Rudal canggih Iran itu juga menghantam luar blok apartemen hingga menyebabkan kerusakan parah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi mengenai korban terluka. Adapun saat ini layanan penyelamatan Israel tengah berada di lokasi kejadian untuk mengetahui dampak serangan rudal balistik Iran. Namun petugas pemadam kebakaran tengah berupaya memadamkan api di lokasi kejadian. Selesai kejadian ini, pasukan pertahanan Israel atau IDF memperingatkan warga Israel, jadi warga sipil bisa meninggalkan tempat perlindungan setelah rudal Iran mendarat di Beersheba. Sebagai informasi, Iran dan Israel saling membalas serangan sejak perang mencuat pada Jumat 13 Juni. Diketahui Iran melanjutkan serangan terbarunya pada Kamis 19 Juni dengan menargetkan pangkalan militer dan intelijen Israel.
Sikap Iran ini lantas memicu amarah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Adapun Netanyahu meminta Iran untuk bertanggung jawab atas serangan tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bahagia lantaran berhasil membujuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pasalnya, Israel kini bisa mengubah keseimbangan kekuatan antara negaranya dengan Iran. Keberhasilan Netanyahu mengajak Trump terlibat perang terlihat dari serangkaian keputusan strategis. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan dua pejabat Israel yang terlibat dalam pembicaraan antara kedua belah pihak. Diketahui dalam perang melawan Iran, Israel mengharapkan bantuan langsung dari Amerika Serikat. Pasalnya Israel tak memiliki bom penghancur fasilitas nuklir hingga bunker dengan kekuatan yang bagus. Termasuk ingin menghancurkan fasilitas nuklir Fordo milik Iran yang berada di dalam gunung provinsi Qom. Israel menilai sekutunya itu memiliki dua bom canggih yang dapat menjangkau fasilitas nuklir Iran. Terkait hal itu, Presiden Donald Trump mengaku akan memutuskan apakah Amerika Serikat akan bergabung dalam konflik Israel-Iran dalam 2 minggu ke depan. Jangka waktu keputusan Trump soal Iran selama 2 minggu untuk meredakan tekanan pada Presiden. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.